Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar setia, bertemu lagi kita di Kemasos Podcast. Nah, kali ini yang membawakan perbincangan hangat terkait isu pentingnya edukasi terhadap anti kekerasan seksual, yakni saya selaku moderator Amandari bersama narasumber cantik kita dari Komite Anti Kekerasan Seksual, yakni Kak Ades. Hai Kak Ades, apa kabar? Halo, kabar baik. Nah, Kak Ades, pendengar kita dan mungkin saya dan seluruh mahasiswa di sini mungkin ingin mengetahui bagaimana sih, apa sih itu pengertian dari kekerasan seksual? Oke, baik. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi kekerasan seksual berdasarkan RUU PKS. Karena yang mendefinisikan secara rigid mengenai kekerasan seksual itu adalah RUU PKS. Nah, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi yang mana itu dilakukan secara paksa yang bertentangan dengan kehendak seseorang. Nah, yang menyebabkan seseorang tersebut kemudian tidak mampu untuk memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena adanya ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, atau kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, atau politik. Nah, dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan serangan terhadap tubuh, khususnya organ tubuh, organ seksual, organ reproduksi tanpa persetujuan dari satu pihak. Nah, kunci dari kekerasan seksual adalah tidak adanya konsen antara pihak satu dan pihak lainnya sehingga tercipta kekerasan seperti itu. Oh iya, definisi dari Kak Ades mungkin itu sangat baik sekali. Dan sekarang kita pasti ingin tahu yang mana sih tindakan yang termaksud dengan kekerasan seksual itu, Kak? Oke. Yang mana sih yang tergolong bentuk-bentuk kekerasan seksual? Bentuk-bentuk kekerasan seksual. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, kekerasan seksual itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana yang hanya mencakup dua. Ya, yaitu pemerkosaan dan atau pelecehan seksual atau pencabulan. Nah, KUHP sendiri itu mengkategorikan kekerasan seksual itu dalam bentuk yang sangat general sehingga Komnas Perempuan yang kemudian melihat seperti yang termaktub di RUU PKS itu kemudian mengkategorikan kekerasan seksual ke dalam 9 jenis. Yang pertama itu adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, yang kedua, yang ketiga pemaksaan kontrasepsi, yang keempat itu pemaksaan aborsi, yang kelima itu perkosaan, yang keenam itu pemaksaan perkawinan, yang ketujuh itu adalah pemaksaan pelacuran, yang kedelapan perbudakan seksual, dan yang kesembilan adalah penyiksaan seksual. Jadi RUU PKS itu lebih banyak mengkategorikan jenis-jenis kekerasan seksual daripada yang sekarang ada di KUHP seperti itu. Setelah kita mengetahui bagaimana pengkategorian atau pengklasifikasian tersebut, Kak, sekarang kita pengen tahu nih yang mana atau bagaimana cara pencegahan dari kekerasan seksual itu sendiri. Oke. Sebelum saya menjelaskan bagaimana pencegahan kekerasan seksual, sepertinya kita semua sudah tahu. Kita sering dengar dari lingkungan sekitar kita, dari lingkungan keluarga kita atau media yang mengkampanyekan atau mengatakan bahwa agar tidak terkena pelecehan atau kekerasan seksual, kita harus waspada. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Kita harus belajar bela diri agar ketika pulang malam-malam itu kita tidak mendapatkan pelecehan seksual. Sebenarnya hal ini tidak salah. Namun hal ini tidak dapat dijadikan solusi utama dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual. Nah, kenapa? Yang pertama, kita akan berfokus kepada korban. Artinya ketika kita melakukan hal yang saya sebutkan di atas tadi, maka kita akan rentan menyalahkan korban ketika ada kekerasan seksual. Misalnya, ketika saya melihat teman saya menjadi korban, kalau saya hanya melihat bahwa solusinya sebagai solusi, kalau saya hanya melihat solusi utamanya seperti yang saya sebutkan di atas, saya akan mudah sampai kepada kesimpulan bahwa teman saya menjadi korban itu karena dia tidak mampu waspada terhadap lingkungannya, dia tidak mampu menjaga diri atau dia tidak mampu melawan
Nah, ini bahaya karena ketika kita melihat kasus kekerasan seksual, kita akan cenderung menyalahkan korban dan tidak fokus kepada pelaku. Jadi akan timbul victim blaming. Nah, kemudian yang kedua, jika kita menggunakan solusi yang di atas tadi mengenai membela diri dan sebagainya, itu tidak bisa menjawab permasalahan utama dari kekerasan seksual. Karena kekerasan itu hadir karena adanya ketimpangan atau relasi kuasa yang berbeda. Adanya gap gender antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam artian, satu pihak yang merasa superior itu merasa memiliki kontrol terhadap tubuh seseorang. Nah, jadi yang paling penting dalam mencegah kasus kekerasan seksual adalah menciptakan ruang aman dengan menyadarkan orang-orang sekitar kita mengenai kekerasan seksual itu sendiri, seperti apa kekerasan seksual, bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak-dampak yang dihadirkan dari kekerasan seksual, atau hal-hal dasar seperti konstruksi gender yang berpotensi melahirkan kekerasan seksual. Nah, itu yang perlu. Jadi menyadarkan orang-orang dulu dengan melakukan edukasi secara terus-menerus. Ya. Benar sekali yang dikatakan oleh Kak Ade. Saya sangat sepakat akan hal itu. Jadi kita itu harus menciptakan ruang aman, tidak hanya dari diri sendiri tapi dari lingkungan itu juga perlu, Kak. Nah itu membutuhkan waktu yang panjang. Jadi kayak tidak hanya sekedar satu kali kemudian orang-orang bisa sadar, namun ini merupakan proses. Nah salah satunya adalah dengan mendorong atau mengawal pengesahan RUU PKS, karena di dalam draft rancangan undang-undang atau RUU PKS itu sudah sangat rigid mengatur mengenai pencegahan kekerasan seksual. Gitu. Oke, saya sekiranya sangat sepakat dengan yang dikatakan oleh Kak Ades itu sendiri. Tapi Kak, itu kan tadi berbicara masalah pencegahan. Lantas bagaimana jika diri kita atau bahkan orang lain sudah terkena kasus kekerasan seksual itu? Berarti apa yang harus dilakukan, Kak? Saya paham bahwa ketika kita menjadi korban kekerasan seksual itu akan sangat sulit bagi diri kita sendiri untuk speak up. Namun ketika kita terus diam, apakah itu juga menyelesaikan masalah? Tentu tidak. Jadi yang harus kita lakukan ketika kita terkena atau menjadi korban kekerasan seksual adalah kita harus memberanikan diri kita, mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Karena ketika kita menjadi korban kekerasan seksual, melaporkan kasus itu adalah hal yang perlu, tidak bagi kita sebagai korban, namun juga agar pelaku itu bisa mendapatkan efek jerahnya. Kita bisa melaporkan mengenai kasus yang kita alami itu ke lembaga bantuan hukum atau organisasi yang menangani kasus kekerasan seksual, agar kita sebagai korban dapat mendapatkan tindakan dari para ahli. Kita mempunyai tempat untuk bercerita yang dapat memvalidasi perasaan kita, kita tidak merasa sendirian, agar kita dapat dipulihkan kondisi psikologisnya atau psikisnya. Nah, selain itu korban juga dapat mendapatkan pendampingan hukum sehingga hak-haknya dapat terpenuhi dan pelaku dapat ditindaklanjuti, mendapatkan efek jerah, sanksi sosial dan sebagainya, seperti itu. Baiklah Kak, lantas kalau demikian Kak, apa sih yang bisa kita lakukan jika kita melihat secara langsung kekerasan seksual itu, Kak? Jadi sebenarnya sederhana. Ketika kita melihat kekerasan seksual, baik itu teman kita ataupun kerabat kita, sebenarnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendengarkan cerita korban. Pasti korban ketika dia memendam cerita itu sendiri pasti akan berat bagi dia dan akan mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupannya. Untuk itu kita perlu hadir untuk mendengarkan ceritanya saja dulu. Jadi kita tidak menyalahkan korban, melainkan memvalidasi perasaannya. Kemudian kita memberikan informasi tentang hak-hak korban kekerasan seksual, agar dia tahu bahwa dia ini bisa dibela dan dia tidak sendirian dan dia bisa pulih dan keluar dari trauma yang dia alami. Nah, hak-hak korban di dalam RUU PKS mengenai korban kekerasan seksual, hak-hak korban di dalam RUU PKS tentang hak-hak korban yang terkena kekerasan seksual, yang pertama itu ada hak prosedural,
ada hak mengenai layanan kesehatan, hak perlindungan, hak rehabilitasi sosial. Jadi kayak kita dengar ceritanya, kita validasi perasaannya, dan kita beritahu mengenai hak-haknya, kayak gitu. Oh ya. Baiklah para pendengar yang setia, sekiranya kita telah mendengarkan konsep kekerasan seksual yang telah dipaparkan oleh Kak Ades kita, maka dari itu terima kasih Kak Ades atas pemahaman yang baru yang telah diberikan Kak. Terima kasih juga atas ilmu baru yang secara pribadi Kak banyak banget nih yang didapatin dari Kakak ya. Oke, sekian. Oke, para pendengar yang setia, kita kembali lagi ke podcast. Tapi kali ini kita masuk kepada sesi kedua dengan narasumber yang baru. Mungkin bisa perkenalkan diri, Kak? Ya, perkenalkan, saya Alvin Sedeli. Saya juga dari Komite Anti Kekerasan Seksual Unhas. Iya. Ya. Kak, dengan panggilannya siapa tadi? Kak? Panggil saya Alvin. Kak Alvin. Nah, Kak Alvin, para pendengar mungkin pengen tahu nih bagaimana atau apa yang melatar belakangi terbentuknya Komite Anti Kekerasan Seksual Unhas itu sendiri, Kak? Ya, kalau untuk latar belakang sih dari brainstorming, dari pemikiran-pemikiran bahwa di institusi pendidikan itu mungkin terjadinya adanya kekerasan seksual. Jadi ada beberapa kasus di kekerasan seksual di Unhas yang mungkin tidak ditindaklanjuti karena kurangnya informasi mengenai di mana, misalnya seperti di mana mau melapor kasus kekerasan seksual atau prosedur pelaporan, bentuk pendampingan dan lain-lain. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa belum ada wadah untuk mengawal kasus kekerasan seksual. Maka itu komite dibentuk agar mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual tahu harus melapor kemana jika terjadi di lingkungan kampus. Ya, itu. Begitu ya, Kak? Ya. Jadi sebenarnya aktivitas apa sih yang menjadi fokus dalam komite tersebut, Kak? Untuk dari dibentuknya ini, komite hadir untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari ketidakadilan gender yang berdampak terhadap kekerasan seksual dengan beberapa metode, yaitu seperti edukasi, konseling maupun advokasi. Ya, seperti begitu kalau untuk komite. Oh, seperti itu ya, Kak. Melakukan edukasi, konseling. Oh ya, baik, Kak. Jadi bagaimana sih komite ini melihat kasus kekerasan seksual yang terjadi di sektor kampus, Kak? Ya, karena belum adanya lembaga yang lebih spesifik untuk concern mengenai urgensi atau pentingnya kasus kekerasan seksual ataupun isu kekerasan seksual ini, maka komite hadir untuk mewadahi hal tersebut. Apalagi kasus kekerasan seksual sering dijadikan second agenda atau dikesampingkan karena ada isu-isu yang lebih besar. Maka dari itu kampus harusnya bisa menciptakan ruang yang aman dari kekerasan seksual. Nah, berbicara menciptakan ruang yang aman nih, Kak. Lantas itu bukan diciptakan oleh kampus saja kan, Kak? Ya. Pasti juga harus diciptakan oleh mahasiswa itu sendiri. Ya, harus turut andil juga dalam membentuk. Bagaimana cara menciptakan kesadarannya itu, Kak? Ya, bisa mulai dengan hal-hal kecil seperti edukasi tentang kekerasan seksual. Dan di sini perannya mahasiswa dan lembaga-lembaga turut membantu mengawal mengenai isu kekerasan seksual. Contoh yang paling sederhana itu membuka ruang diskusi mengenai urgensi dari kekerasan seksual ataupun melalui penyebaran informasi melalui media di kampus. Bisa seperti begitu untuk langkah awalnya. Oh iya, Kak. Menurut komite ini, apa yang harus dilakukan oleh elemen-elemen kampus guna memberantas kasus kekerasan seksual yang ada, Kak? Ya, salah satunya itu bisa melalui kampanye mengenai concern terkait kekerasan seksual di orang-orang terdekat. Tidak hanya itu, ya kampanye. Oh, iya. Ya, lembaga mahasiswa juga harus turut membantu mengkampanyekan dan mengawal isu kekerasan seksual yang ada. Maupun juga dari pihak kampus harusnya membuat dan mengesahkan mengenai salah satunya bisa seperti SOP kekerasan seksual. Sehingga ada alur penanganan yang jelas jika ada kekerasan seksual yang terjadi. Oh, jadi ada semacam SOP atau standar operasional aturan yang menangani kasus kekerasan seksual, Kak? Setahu saya itu yang berlaku di kampus ya, khususnya, Kak? Dia belum ada, tetapi komite bersama teman-teman yang lain di kampus sudah membahas mengenai pembuatan SOP mengenai kekerasan seksual. Jadi
komite bersama pihak kampus sedang berusaha merumuskan SOP bersama teman-teman juga. bersama Bagusnya teman-teman juga juga untuk pihak kampus juga turut andil sehingga untuk menciptakan penanganan dan penanganan pencegahan ya, kasus. dan menciptakan lingkungan kampus yang bebas iya. dari kekerasan seksual. Oh iya, baik Kak. Lantas bagaimana cara komite menangani korban atau pelaku kekerasan seksual, Kak? Semisal komite itu menghadapi korbannya langsung. Ya, yang paling ideal sih itu mengawal kasus tersebut. Ya, kita juga melihat dari sudut pandang si korban, mendengar apa keinginannya si korban untuk kasus tersebut. Apa kebutuhan korban terkait kasusnya, misalnya si korban ingin dikonseling maupun diadvokasi. Dia seperti begitu. Oh ya. Jadi melakukan konseling dan Ya, bisa seperti begitu. jadi diwadahi langsung Kak oleh komite Iya. anti kekerasan seksual Unhas Iya. begitu. Oh ya. Baiklah. Mungkin sekian dari sesi 2 kali ini. Pembahasan atau perbincangan kita hari ini sangatlah menarik. Terima kasih kepada Kak Alvin yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan pemahaman baru bagi kita. Sekian dari kami. Salam Bumi Hijau Kemasos, bersatu dalam kebenaran.